Konnichiwa. Hajimemashite. Papa Iko desu. 30歳です。北スマトラから来ました。趣味は本を読むことです。どうぞよろしくお願いいたします。もし僕と一緒に日本語を勉強したい気持ちがあれば、そのボタンを押してください。じゃあ、今からパパイコにサポートを、応援をお願いいたします。よろしくお願いいたします。Nah, itu kata-kata tadi kalau kita ingin tuliskan di buku atau di kertas bisa menggunakan huruf hiragana dan juga katakana. Untuk penyebutan nama Papa Aiko tadi itu biasanya pakai huruf katakana. Nah, di sini saya sudah siapkan huruf hiragana ada sebanyak 46. Namun sedikit kita flashback dulu. Ini disebutnya istilah gojuwong. Walaupun semua hurufnya itu ada sekitar 46. Nah, dahulu ini ada 50. Jadi 5 dikali 10 kotak. Ini 50 huruf disebutnya dengan istilah gojuwong. Namun semenjak di tahun 1946 itu 4 huruf dihilangkan, sudah tidak dipakai lagi. Jadi adanya sekarang itu 46 yang dipakai. Nah, huruf hiragana ini biasanya memiliki fungsi sebagai kata bantu untuk huruf di akhir. Nah, kenapa di sini saya tampilkan huruf hiragana? Karena menurut saya secara pribadi ya, kalau teman-teman ingin belajar bahasa Jepang yang lebih profesional lagi, sebelum ke sana sebaiknya harus paham dulu dasar-dasar huruf hiragana, katakana maupun kanji. Karena di sana sampai matang dahulu teman-teman. Karena nanti sering teman-teman yang lainnya itu belajar langsung ke vocabulary atau menghafal kata-kata tanpa mempelajari dasarnya dahulu. Nanti di saat udah sampai ke level yang lebih tinggi akan menyiksa sendiri teman-teman. Kenapa tidak? Karena misalnya kita sudah masuk pembelajaran kanji. Nah, di kanji itu ada penulisan furigananya. Apabila kita tidak bisa membaca kanjinya, ada satu kanji yang sulit, itu biasanya dibarengi dengan huruf furigana. Nah, furigana itu biasanya menggunakan huruf hiragana. Kalau teman-teman sendiri tidak bisa memahami huruf hiragana, sulit membaca kanjinya. Jadi sebelum masuk ke tahapan seperti pembacaan kanji atau penghafalan, teman-teman harus sudah memahami dahulu dasarnya huruf hiragana ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ada baris pertama yaitu A, I, U, E, O. Nah, huruf hiragana itu kita sebut satu teman-teman ya. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Hu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, N. Nah, untuk cara menghafalnya ini saya punya masukan buat teman-teman. Teman-teman cukup ambil huruf depannya saja dihafal. Contohnya A, I, U, E, O. Itu kan huruf hidup semua teman-teman. Nah, berikutnya juga kayak K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So. Itu kan hidup semua. Jadi teman-teman tinggal ambil depannya saja. A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, O, N. Jadi saat misalnya teman-teman lupa, jadi tinggal teman-teman misalnya Sa. Itu kan udah pasti Sa, Si, Su, Se, So. K misalnya Ta, Ki, Ku, Ke, Ko. Ta misalnya Ta, Chi, Su, Te, To. Nah, jadi teman-teman bisa dalam sekejap menghafal 46 huruf ini. Jadi A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, N. Nah, biasanya huruf H ini tergantung pemakaiannya. Di dalam satu huruf dia disebutnya
H. Namun kalau di dalam penggunaan kalimat dia berfungsi sebagai partikel, dia disebutnya wa. Begitu juga dengan huruf O. Ini wo. Namun kalau di dalam kalimat dia berfungsi sebagai partikel, ini o. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dakuteng. Dakuteng itu adalah simbol yang ditambahkan untuk mempertebal kata tersebut. Jadi terdiri dari dua, yaitu teng-teng dan maru. Teng-teng itu masuk ke bagian ka, ta, ha, dan untuk yang maru masuk ke bagian h juga. Jadi kalau dia ditambahkan maru atau bulat, dia menjadi pa. Ha, hi, hu, he, ho. Pa, pi, pu, pe, po. Jadi papa, aiko, pa. Dia katakanannya ha seperti ini, ditambah tenteng maru jadi pa. Papa, aiko. Gitu teman-teman. Jadi ba. Kalau dia masuk tanda tenteng garis 2, ba, bi, bu, be, bo. Ka. Tambah tenteng jadi ga, gi, gu, ge, go. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di film-film Jepang atau komik yang bertuliskan seperti ini continue. Nah, ini tentengnya itu adalah mempertebal dari huruf sunya. Jadi sujuku mempertebal dan mempermudah mengartikannya. Jadi intinya teman-teman bisa menghafal ini dalam waktu singkat dengan cara mengambil huruf depannya, menghafal huruf depannya akasatana hamaya rawa on. Jadi setelah itu hafal, nanti tinggal misalnya ha, hi, hu, he, ho, pa, pi, pu, pe, po, ba, bi, bu, be, bo, gitu teman-teman. Nah, untuk memperlancar teman-teman menulis dan mempermudah mengetahui huruf ini, saya di sini sudah siapkan buat teman-teman nanti bisa download. Teman-teman bisa download nanti kertas ini, linknya lihat di deskripsi, karena teman-teman itu harus tahu urutan cara penulisannya. Contohnya huruf A itu A ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang lainnya itu ada juga, sudah ada tulisannya. Kalau teman-teman bisa mengikuti ini, rajin-rajin latihan, nanti di copy aja, diperbanyak di rumah masing-masing, dilatih cara penulisannya sampai ke N ini ada sebanyak 46. Insya Allah sih teman-teman nanti bisa dengan sendirinya mudah mengenali huruf itu, gitu teman-teman. Untuk katakana juga saya sudah ada. Itu katakananya, nanti teman-teman bisa latihan sendiri di rumah masing-masing supaya bisa lebih memperlancar mengenal huruf hiragana dan katakana. Setelah nanti teman-teman lancar dan setelah teman-teman hafal bentuk hurufnya seperti apa, barulah teman-teman boleh mempelajari yang namanya kanji. Karena kanji itu kalau kita tidak bisa membacanya, biasanya ada ditampilkan furigananya. Nah, furigananya itu dari huruf huruf hiragana. Jadi kalau teman-teman udah bisa baca hiragana, membaca kanjinya itu yang ada furigananya juga insya Allah jadi lancar. Nah, untuk sementara ini saya di sini memberikan tahapan dasarnya dulu ya. Belajar hiragana, katakana. Nanti setelah ini baru kita akan mempelajari vocabulary-nya, partikel-partikelnya, masih banyak lagi. Dan mudah-mudahan bisa kita panjang sampai bisa mencapai N1. Nah, kalau teman-teman istilahnya punya
niat untuk belajar bareng-bareng bersama saya, jangan lupa untuk dukung terus. Nah, nanti teman-teman bisa lihat linknya untuk pengambilan cara memperlancar teman-teman bisa menuliskan. Karena saya yakin dengan teman-teman bisa rajin menulisnya, dengan sendirinya huruf itu akan mudah teman-teman kenali. Nah, mungkin sekali lagi kita bacakan ya teman-teman ya. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Ci, Su, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Hu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, An. Nah, mungkin yang paling sulit penyebutannya di sini adalah kata su. Su. Dan juga fu. Ini U. Fu. Itu teman-teman. Ha, hi, fu, he, ho. Ta, ci, su. Ci. Ta, ci, su, te, to. Akasa, tanah, amayara, wa, o, n. Semoga bisa membantu teman-teman mempermudah untuk penghafalan, pengenalan, dan juga penulisan huruf hiragana katakana ini dan katakana ini. Nanti setelah ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih masuk dalam suatu kalimat. Jadi ikuti terus videonya. Terima kasih.